Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Angga doakan semoga kamu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan masuk tema yang baru, yaitu tema kelima tentang ekosistem. Sekarang, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan kedua. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu materi Bahasa Indonesia tentang menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi dan materi IPA tentang menjelaskan pengertian ekosistem dan komponennya serta mengklasifikasikan hewan menurut jenis makanannya. Anak-anak, silahkan kalian lihat pembelajaran pada hari ini. Ya. Seperti yang kalian lihat di layar, ada dua gambar di situ. Menurut kalian, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya, gambar pertama, gambar ini nih, gambar di sebelah kiri, merupakan komponen tak hidup yang ada di dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada di gambar tersebut diantaranya tanah, bukit, air, hingga cahaya yang berasal dari matahari. Sedangkan gambar kedua, gambar yang di sebelah kanan, merupakan sebuah ekosistem karena terdapat bagian hidup dan bagian tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, kita sudah masuk ke materi yang pertama yaitu ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Di dalam sebuah lingkungan terdiri dari bagian hidup dan bagian yang tak hidup yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dan benda-benda tak hidup atau komponen abiotik di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya, jadi ekosistem itu apa? Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup dalam sebuah lingkungan. Ya. Di situ terdapat gambar sapi, ya, di sebuah padang rumput di situ. Kemudian yang kedua adalah gambar burung yang sedang berinteraksi dengan air. Begitupun sapi yang berinteraksi dengan tanah dan juga rumput sebagai makanannya. Ya. Kemudian komponen dalam sebuah ekosistem tadi Pak Angga sudah singgung. Yang pertama ada komponen biotik, antara lain bisa manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang tak hidup, antara lain cahaya matahari, udara, air, tanah, dan sebagainya, ya. Nah, ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu itu apa? Individu adalah makhluk tunggal, ya. Kemudian contoh individu adalah gajah. Seekor gajah, berarti itu adalah individu. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ya, contohnya yaitu kumpulan gajah. Ya, itu adalah contoh dari populasi. Ya, kumpulan gajah. Terus kumpulan harimau. Terus kumpulan kambing, kumpulan rusa, dan sebagainya. Asal masih dalam satu jenis individu, namanya adalah populasi. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya di sini ada kumpulan jerapah, kemudian ada kumpulan rusa, kumpulan banteng, dan sebagainya. Maka kumpulan dari beberapa populasi itu, ada populasi jerapah, populasi rusa, populasi banteng, itu namanya adalah komunitas. Sedangkan ini tidak masuk dalam bagian di atas, tapi Pak Angga jelaskan di sini, semuanya itu mereka hidup dalam sebuah tempat tinggal yang dikatakan sebagai habitat. Maka habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Ya. Yang selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat.
Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada sawah, bendungan merupakan contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang, ekosistem air laut dalam, kemudian berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurai penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, maka ini adalah tugas pertama kalian. Tadi Pak Angga sudah membacakan ada 5 paragraf di situ. Silahkan kalian cari pikiran utama atau ide pokoknya, ya. Kemudian cari juga informasi penting pada setiap paragrafnya, ya. Kalau kalian lupa bagaimana cara mencari pikiran utama atau ide pokok, Pak Angga ingatkan, cara mencarinya dengan yang pertama, cari dulu kalimat utamanya. Apabila kalimat utamanya sudah ketemu, baru bagian yang paling penting dalam kalimat utama itulah yang dinamakan sebagai ide pokok atau pikiran utama. Oke? Penggolangan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora atau pemakan daging, dan yang ketiga adalah omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Jadi ada 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Mari kita teliti atau simak lebih dalam tentang hewan-hewan tersebut. Yang pertama adalah herbivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Ingat ya,
herbivora tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan herbivora yaitu banyak sekali contohnya. Yang pertama kambing, sapi, panda, kerbau, kelinci, rusa, kuda, serta beberapa jenis burung seperti burung pipit yang memakan biji-bijian dan burung kolibri yang menghisap sari bunga. Kemudian hewan yang kedua yaitu hewan karnivora atau karnivor. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan hewan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewan karnivora yaitu burung elang, harimau, singa, anjing, buaya, ular, dan ikan hiu. Ya, jadi untuk hewan karnivora ini mereka tidak mempunyai gigi geraham, mereka cuma mempunyai gigi taring dan gigi seri. Ya. Kemudian golongan hewan yang ketiga yaitu hewan omnivora. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan omnivora yaitu tikus, ayam, babi, orangutan, gorila, dan monyet. Nah, setelah kalian memahami tentang jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang ini tugas yang kedua kalian. Yang pertama, sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui dan jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya. Tadi Pak Angga sudah menjelaskan ada banyak sekali ekosistem. Kamu cukup menyebutkan 3 jenis ekosistem dan ciri-ciri ekosistem tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan susunan gigi pada manusia. Menurut susunan gigi dan bentuk giginya, manusia termasuk dalam golongan herbivora atau karnivora atau omnivora ya. Nah, silahkan kamu pilih, kemudian kamu jelaskan alasannya. Oke, itu adalah tugas hari ini. Ingat, tugas hari ini ada 2. Tugas pertama sudah disampaikan di tengah-tengah video, tugas kedua di akhir video. Oke anak-anak? Nah, Pak Angga rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.